Lagi buru-buru, macet bikin emosi, tapi apakah solusinya naik trotoar, overload barang, atau malah zigzag kayak di sirkuit? Yuk tonton dulu cuplikan ini, semoga nggak ada yang kamu lakukan di sini. Halo, saya Brigadir Susan, kembali lagi di Lapor NTMC. Nah, video pertama kita lihat dulu nih dari Sodap yang ditunggu-tunggu, more powerful. Kita lihat videonya bersama. Ada apa sih? Ada kendaraan bermotor melaju dengan sangat cepat. Duar! Masuk tuh langsung ke hutan-hutan. Berdiri lagi. Oh, masih kuat ternyata. Coba kita lihat, ada video lagi yang sama nih dari Sri Wahyuni. Mereka yang nyetir, gue yang jantungan. Bener juga ya. Mari kita lihat di video yang kedua nih, ada apa sih di lampu? Di lampu merah melayang dikit lagi, hampir melayang tuh. Perihal atraksi ini, jika kamu sembarangan melakukan yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 287 ayat 5 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf G atau pada pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, kali ini ada video dari Susiawati Suwito. Bukannya nolongin, malah cuman liatin doang, gak punya hati katanya. Coba kita simak bersama videonya. Seperti apa sih videonya ini? Nah, oke. Iya. Yang mau keluar dari gang nggak pakai helm, yang mau lewat juga nggak pakai helm. Gemes deh lihat kayak gini-gini. Kalau kita lihat di sini, pengendara pertama mau masuk ke jalur utama bukannya tengok kiri atau kanan dulu, tapi malah berhenti hampir di tengah jalur utama ya sahabat lantas. Nah, kayak gini sahabat lantas sudah ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 113 ayat 1. Tidak menengok sebelum masuk ke jalan utama bisa dikenai sanksi, dan pasal ini mengatur tentang etika berlalu lintas di persimpangan dan kewajiban mendahulukan kendaraan lain yang datang dari arah kanan. Selain itu, pengendara kedua yang jatuh tidak menggunakan helm dan masih sekolah alias belum cukup umur. Hal seperti ini sudah ada pada pasal 291 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 106 ayat 8 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dan ayat 2, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dan berkendara di bawah umur seperti ini juga melanggar dalam pasal 281. Tidak punya SIM dapat dipidana 4 bulan penjara atau denda Rp1 juta. Pasal 77 ayat 1, mengemudi tanpa SIM itu dilarang keras. Orang tua bisa ikut bertanggung jawab apalagi kalau membiarkan atau memfasilitasi. Kalau sampai terjadi kecelakaan bisa kena pasal tambahan dan juga sanksi lebih berat. Selanjutnya ada video yang keempat, kiriman dari Hendrik Fukron. Gak pernah sedingin ini. Apa sih itu? Sedingin apa sih? Coba kita lihat bersama videonya. Ini sih benar-benar dingin. Emang dingin. Emang benar-benar ini.
Astaga, maksa banget. Ya ampun bang, bikin greget banget. Masa iya kayak gitu sih? Kelihatannya emang lucu dan seru, tapi kita nggak pernah tahu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 307 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 169 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Selanjutnya dari info Jabodetabek. Nah, katanya sebuah bus pariwisata melaju dengan ugal-ugalan hingga menyerempet pengendara sepeda motor di Jalan Raya Anyer, Cibaru, Kabupaten Serang. Pengendara motor tersebut terserempet hingga jatuh saat di tikungan Cibaru Anyar. Selain membahayakan penumpang, perbuatan tersebut juga dapat membahayakan pengendara lain. Mari kita simak bersama videonya. Seperti apa sih ini bus yang ugal-ugalan nih? Suka gemes deh. Wah, kendaraan ini busnya ugal-ugalan di jalan raya. Udah kayak jalan pribadi aja nih dia. Bener-bener. Ya, sabar. Bener-bener ya, sangat membahayakan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, pengendara ugal-ugalan kena pasal 311, mengemudikan secara ugal-ugalan atau membahayakan nyawa orang lain dapat dipidana penjara 1 tahun atau denda Rp3 juta. Kalau sebab kecelakaan berat atau meninggal dunia nih, kalau sampai, hukumannya bisa dinaikkan jadi 5 tahun penjara kalau luka berat, sedangkan 12 tahun penjara kalau ada yang meninggal. Nah, contoh ugal-ugalan, ngebut-ngebut tanpa kendali, zigzag di jalan nih kayak video tadi, main HP saat nyetir, tidak patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, terakhir nih, ada video dari dunia Audi yang katanya video viral di media sosial, para pemotor memarahi seorang bapak-bapak yang sedang duduk di trotoar. Aksi tersebut terjadi di Jalan Gatot Subroto sekitar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pemotor yang merasa jalannya dihalangi bahkan mendorong bapak-bapak tersebut. Namun bukannya menjauh, bapak-bapak itu seakan tidak peduli dan hanya bergeser sedikit. Mari kita simak bersama videonya seperti apa sih pemotor dan bapak-bapak ini. Penasaran? Mari kita lihat. Aduh, kalau ya aku yang jadi bapak-bapak, gak akan aku kasih jalan ke pemotornya. Kan memang itu trotoar, bukan untuk pemotor. Tolong ya sahabat lantas, meskipun macet, bisa berhenti di tempat yang aman atau bersabar terlebih dahulu. Trotoar kan memang buat pejalan kaki, kenapa malah marah-marah sama bapak yang duduk? Bukan kesalahan bapak-bapaknya. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 016 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pasal 131 Ayat 1, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Jadi kesimpulannya, trotoar buat pejalan kaki, bukan buat bapak-bapak pemotor. Ya, bapak-bapak yang naik motor tuh tadi di video udah salah malah marah-marah. Kadang-kadang. Sahabat lantas, apa yang kita saksikan barusan bukanlah hal yang patut dicontoh. Mengemudi secara ugal-ugalan membawa muatan berlebihan hingga melanggar trotoar demi menghindari macet bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan nyawa orang lain. Yuk, jadilah pengendara yang bijak, patuhi aturan dan utamakan keselamatan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi. Tertib berlalu lintas, cermin bangsa yang berbudaya. Terima kasih sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya.
Silakan kirimkan video laporan lainnya melalui Instagram di @korlantaspolri.ntmc. Pakai hashtag lapor NTMC ya. Dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantaspolri.go.id. Saya Brigadir Susan, sampai jumpa di lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Sampai jumpa.